Subhanallah, wallahi Bapak Ibu, demi Allah, sangat luar biasa amalan itu. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Tidak sampai 1 atau 2 minggu, wallahi akan Anda merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama ceramah dari guru kita, Syekh Ali Jaber, tentang rahasia amalan dahsyat di subuh hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Ada satu amalan yang saya harap Bapak Ibu bisa amalkan. Dan sebenarnya saya selama di Indonesia, saya melihat gerakan zakat di Indonesia cukup luar biasa. Tapi kenapa semakin banyak zakat mal, tapi semakin bertambah kemiskinan? Padahal kalau kita lihat susunan rukun Islam, mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, terletak zakat di situ sebagai salah satu rukun Islam karena ujungnya untuk meningkatkan ekonomi umat. Tapi karena kita salah gunakan zakat, salah membagi zakat, menjadi akhirnya yang menerima zakat tetap menjadi tukang minta. Seperti beberapa waktu lalu di bulan puasa terjadi di Surabaya, membagi zakat 5.000. Sampai di kampung itu gesa-gesa orang, ada yang terinjak, ada yang terluka karena katanya zakat beroran 5.000. Ada di satu daerah 20.000. Ini bukan namanya zakat. Dan bukan begitu ajaran Islam untuk menjalankan zakat. Saya pernah diajak sama orang kaya kepada salah satu pesantren. Dia bawa uang banyak. Bayanan saya, dia musarahkan kepada pesantren untuk kebinaan. Pas begitu sampai di sana, dia minta anak-anak santri dikumpulkan. Semuanya antri satu persatu dan dia kasih mereka 50 beroran. Habis itu dia minta sama, ya Syekh tolong ikut bantu bagi. Tidak mau saya bagi, karena Bapak itu salah menjalankan zakat seperti ini. Zakat itu lebih baik kita membina seorang, 2 orang, 3 orang, tapi bina total. Sejak dia kecil sampai besar. Dia anak yatim sampai dia tamat sekolah, bahkan kuliah sampai dia bisa mandiri sendiri. Itulah namanya zakat yang bisa membuat orang lain bisa hidup mandiri, bahkan besok dia bisa memberi zakat daripada menerima zakat lagi. Kalau kita kenal keluarga miskin, kita bisa memberikan modal bisnis dan kontrol. Kita buat program dan kita tetap kontrol mereka supaya tidak salah guna modal itu. Insya Allah yang pertama menerima modal dari zakat, besok dia sukses dan maju usahanya, dia akan memberikan zakat. Sampai datang satu waktu seperti Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, orang bawa zakat, wahai Amirul Mukminin, kami punya uang zakat tapi tak ada yang terima. Ternyata karena semua penduduk di zaman Umar bin Abdul Aziz adalah memberi zakat, tak ada yang menerima lagi. Kenapa? Karena zakat saat itu betul-betul untuk membina, bukan hanya sebatas bagi. Oleh karena itu saya harap termasuk Yayasan Nurul Hayat tolong difikirkan bagaimana cara orang-orang yang kita lihat dia baik, salih, salihah, tapi dibutuhkan pimpinan, dibina mereka supaya mereka bisa berusaha sendiri, berbisnis sendiri, apapun yang mereka mampu, apa itu dalam jahitannya, apakah itu dalam masakan makanan, apa itu, apa saja kemampuan mereka, kita bisa support mereka dalam modal zakat. Nanti dari situ awal-awalnya bisa 1 tahun, 2 tahun dia tetap menerima, tapi besoknya insya Allah terjamin dia akan memberi. Akhirnya lama-lama semakin sedikit berkurang menerima, semakin banyak bertambah memberi.
akhirnya di situ tambah kekayaan umat dan terlihat ekonomi umat Islam semakin membaik. Itulah inti daripada zakat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau anda punya uang untuk zakat, jangan dipecahkan. Misal zakat mal 5 juta, jangan kasih anak yatim 50. Bina satu anak yatim, bina 2 anak yatim, dan dibantu insyaAllah sama Yayasan Nurul Hayat. Kira-kira dibutuhkan pembiayaan bertahun, sekolahannya, kesehatannya, pakaiannya, semua segala, belajarannya, pendidikannya. Apa yang dibutuhkan seorang anak di usia gini sampai 1 tahun, dihitungkan kira-kira biayanya berapa. Alhamdulillah terhitung kira-kira dalam 1 tahun 3 juta. Berarti uang zakat kita 6 juta bisa membina dua orang. Akhirnya mereka ini sudah dicukupi dengan segala sesuatu, tidak butuh apa-apa, sampai dia besar, mandiri, tidak menjadi tukang minta. Tapi kalau kita beri 50, 20, dia merasa tidak cukup untuk hidupnya, akhirnya dia terpaksa lari meminta sama orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Itulah tersebar anak-anak kita selalu menjadi tukang minta, bukan menjadi berguna bagi negeri ini. Dan saya akhiri, amalan insya Allah sangat berguna. Dan boleh saya minta Yayasan Nurul Hayat bisa membina program ini. Namanya tabungan subuh. Tabungan subuh. Buat 1 kotak, isinya tabungan subuh namanya. Kenapa saya bilang namakan tabungan subuh? Sedekah subuh. Sedekah yang terbaik adalah yang kita memberi sedekah itu di waktu subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Karena ada 2 alasan. Pertama, doa malaikat. Lepas salat subuh, Allah turunkan malaikat mendoakan, ya Allah berkahi dan banyakkan rizki orang yang memberi sedekah di subuh hari. Subuh hari ada ini doa khusus. Sedekah setiap waktu baik, lebih baik di subuh itu. Yang kedua, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi ibadah umatku di subuh hari. Berarti dapat doa malaika dan doa Rasulullah SAW. Dan kita tahu dua-duanya doanya makbul. Bagaimana kita menjalankan? Kadang-kadang ada orang susah mendapatkan miskin di subuh hari. Masa kita keluar jalan cari orang miskin? Oleh karena itu saya bilang ada namanya tabungan subuh. Apa guna tabungan subuh? Ambil dari Yayasan Nurul Hayat, simpan di rumah. Setiap habis subuh, ibu pun lagi tidak salat, tetap jalankan sedekah itu. Berapa? Terserah. Mau 1.000, mau 10.000, mau 100.000, terserah. Tapi yang penting setiap subuh, tidak boleh terlewat. Niatnya apa? Apa saja. Wallahi bapak ibu, amalan ini sangat dahsyat. Saya tidak bisa lebih. Tapi saking dahsyat amalan ini, saya hanya bisa berkata subhanallah. Subhanallah. Isi, kalau bisa diposisikan tempatnya di tempat yang kita selalu bisa lihat. Apalagi ibu-ibu ya, di depan kaca. Karena sebelum keluar pasti menghadap kaca. Itu fardu ainin. Ya, fardu ain, bukan wajib, fardu ainin. Bagi ibu-ibu lihat kaca. Ya harus bersihin muka, make up kan itu wajib. Supaya menjaga kecantikannya, berhiasan. Begitu anda melihat ini, oh saya belum isi, bismillah. Isi. Buat apa? Buat anak saya ya Allah. Buat orang tua saya Allah. Buat kesehatan saya, apa saja niatnya.
tapi istiqamah. Punya supir di rumah, kasih satu tabungan. Dia tidak punya uang setiap subuh, kasih. Sudah sedekah subuh belum? Dah ada duit mah, udah nih, isi tabungan kamu. Membantu, kamu sudah belum? Dah ada uang, udah nih, 5.000, isi tabungan kamu sendiri. Biasakan semua dalam rumah menggerakkan sedekah itu semua, termasuk anak-anak, biarpun dia masih bayi, kasih tabungan sendiri, dan ibu sendiri isiin setiap subuh. Walaupun 1.000, walaupun 100 koinnya. Setiap hari ada kertas, tapi kadang-kadang ada ting. Tapi ting jangan sering, ting mulu. Ya sekali-kali ting tidak apa-apa. Cuma ada uang sisa parkiran, habis sisa parkiran karena banyak kita kumpulin. Daripada tidak tahu kemana, isi. Tapi jangan setiap hari itu aja ting. Jadi malaikat pinjol. Kok tin mulu sih? Ya sekali-kali 100.000, sekali-kali 10.000. Kalau kita habis bulan umrah ada sisa uang rial, ada sisa uang dolar, udah isi di situ. Subhanallah, wallahi Bapak Ibu, demi Allah, sangat luar biasa amalan itu. Oleh karena itu saya minta tolong Yayasan Nurul Hayat, ini tabungan subuh belum ada. Setahu saya belum ada di Indonesia. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa digerakkan, kalau bisa disertai dengan hadis doa malaika, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, dan juga disertai dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dan dua-duanya dari hadis yang sahih. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya terharu dengan kegiatan Nurul Hayat, dan saya senang dan bangga bisa hadir di sini, dan saya juga termotivasi, dan insyaallah saya juga ikut beramal. Walaupun saya tidak seberapa mampu untuk memberikan banyak kegiatan untuk Nurul Hayat, tapi alhamdulillah sudah ada buku karya saya yang insyaallah saya ikhlaskan 1.500 buku menjadi wakaf untuk Nurul Hayat. Terserah Nurul Hayat nanti mau jualkan berapa atau mau salurkan. Yang harus untuk mendapatkan buku harus bayar wakafnya ke Nurul Hayat. Salah satu kemampuan saya adalah menwakafkan buku ini. Nanti insyaallah saya akan kirimkan 1.500 buku untuk jamaah Nurul Hayat. Mudah-mudahan insyaallah berguna. Ini termasuk buku pertama saya, sudah diterbitkan di Gramedia, tapi insyaallah sangat berguna karena isi buku itu berjudul Cahaya dari Madinah. Itu hasil keliling saya di Indonesia, dan banyak cerita-cerita tentang Quran, tentang husnul khatimah, tentang sedekah, orang tua dan lain-lain yang insyaallah sangat bermanfaat, akan memberikan wawasan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan sedekah itu 1.500 buku nanti insyaallah akan diletakkan logonya Nurul Hayat, nanti terserah Nurul Hayat yang menggunakan untuk jamaah. Yang kedua, atas nama keluarga besar saya menyumbangkan untuk 10 kurban yang nanti di hari Idul Adha. Walaupun saya berangkat haji, tapi untuk keluarga saya yang tadi disampaikan 1.000 kurban, tapi katanya kalau berkurban dapat Qurannya. Ya. Itu dapat Quran beroran atau berikor kambing. Jadi saya insyaallah wakaf tadi berapa? 1.700.000 ya. Saya wakafkan insyaallah 10 ekor kambing, 10 kurban untuk jamaah yang insyaallah bisa digunakan dengan baik. Terima kasih. Jujur saja saya bukan orang kaya, saya bukan orang mampu, tapi saya tidak bersahabatan dengan harta. Saya tidak cinta dengan harta. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah selalu disalurkan kembali. Tidak pernah tersimpan. Bahkan sampai berapa kali sudah diblokir rekening saya karena hampir kadang-kadang selalu kosong, ya. Tapi alhamdulillah yang penting bisa kita menjadi berguna bagi orang lain. Wallahi Bapak Ibu percaya, harta yang berguna adalah yang kita beri, bukan yang kita simpan. Harta yang namanya rezeki adalah yang kita bagikan, yang menjadi berguna bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang memberi sedekah
yang menenangkan hati yang membutuhkan sedekah itu akan Allah balas dengan menenangkan hati di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di surah As-Sajdah ayat 16, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ini salah satu ayat yang membuat saya percaya dan membuat saya senang bersedekah, senang beramal. Kenapa? Karena Allah janji dalam firman-Nya, tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang disimpan oleh Allah dari pahala-pahala yang akan nanti menenangkan hatimu. Kalau Allah berkata pahala itu akan menenangkan hatimu, percayalah akan Allah menenangkan hati kita. Kenapa ya Allah menenangkan hati kita? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu balasan Allah terhadap apa yang telah kita berikan, terhadap apa yang kita amalkan. Oleh karena itu saya harapkan semua Bapak Ibu semangat untuk bersedekah, semangat untuk menjalankan sedekah istiqamah, sedekah subuh, sedekah setiap waktu dan setiap saat. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Mudah-mudahan dengan amalan ini saya percaya dan yakin tidak sampai 1 atau 2 minggu, wallahi akan Anda merasa, ya Allah ternyata enak, nikmat. Allah akan rubahkan banyak keadaan kita, insya Allah menjadi lebih baik. Dengan sedekah terjamin hidup kita selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Apapun masalah kita, masalah dalam rumah tangga, masalah jodoh, tadi diumumkan barang siapa yang ingin berkaryawan dari pesantren, ya silahkan daftar ya. Saya juga bukakan Nurul Hayat mulai hari ini. Yang minta jodoh, ibu-ibu minta menantu menghafal Al-Quran, silahkan daftar sekarang. Yang mau cari istri, silahkan daftar dari sekarang. Mau cari menantu perempuan maupun menantu laki, semua ada. Gantang-gantang, manis-manis lagi, bacaannya bagus-bagus, menghafal Al-Quran. Ya, kalau saya dapat juga lagi boleh juga. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.